it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azahra dengan NIM 860590417. Di sini saya dari Prodi PGSD dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya dengan secara singkat dan jelas. A few moments later. Baiklah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki arah, metode, dan nilai yang jelas. Dengan filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memastikan filsafat ilmu mengawasi keilmiahan pendidikan melalui 4 metode, yaitu yang pertama penggunaan metode ilmiah, yang kedua penyusunan kurikulum yang rasional, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran yang objektif, yang keempat penerapan etika dalam pendidikan. Dapat kita ambil contohnya, yaitu ketika guru sedang mengajar, guru tidak hanya mengarahkan materi kepada siswa, tetapi menggunakan metode pembelajaran aktif agar siswa memahami konsep secara ilmiah dan kritis. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan menjadi sarana berkembangnya filsafat ilmu karena melalui pendidikan manusia belajar berpikir kritis, logis, kreatif, dan reflektif. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi tempat lahirnya penelitian, diskusi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas pendidikan, maka semakin berkembang pula filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan generasi yang mampu. Ada 3, yaitu mencari kebenaran, mengembangkan teori, dan serta menciptakan inovasi baru. Dapat kita ambil contohnya, yaitu ketika mahasiswa melakukan penelitian pendidikan untuk menemukan metode belajar yang lebih efektif bagi siswa SD. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis bagi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk membedah masalah pendidikan melalui 3 kajian utama. Yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi membahas hakikat atau apa yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan apa tujuan pendidikan. Misalnya, pendidikan hanya mencari nilai tinggi tetapi membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru mengajar agar ilmu dapat dipahami oleh siswa. Contohnya yaitu penggunaan diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan menetapkan ilmu dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia dan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu siswa belajar menjaga lingkungan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan perkembangan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu dalam kurikulum. Kurikulum merdeka
menekankan pembelajaran aktif, kreativitas, dan penguatan karakter. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode diskusi, observasi, eksperimen, dan pemecahan masalah agar siswa berpikir ilmiah dan kritis. Contohnya yaitu pada pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana untuk memahami proses ujian, bukan hanya menghafal teori. Mungkin itulah yang bisa saya